Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, ketemu lagi dengan saya Melen Sori. Sahabat sekalian, kita sangat prihatin tentunya dan sangat miris sekali di tengah kondisi COVID-19 yang masih melanda. Ternyata ada oknum-oknum tertentu yang diduga mengeruk keuntungan pribadi dengan memanfaatkan bantuan sosial COVID-19 waktu itu. Dan ternyata ini sudah menjadi temuan BPKRI perwakilan Provinsi Bengkulu berkaitan dengan anggaran bantuan sosial yang waktu itu direfocusing sebesar 204 miliar di Kota Bengkulu, walaupun tidak semuanya digunakan. Dan ternyata menjadi temuan BPK ini sebesar 2 miliar lebih ya. Dan ini berkaitan dengan di item pengadaan beras, kemudian juga pengadaan mie, stiker, surat, karena waktu itu wali kota dan wali kota Bengkulu juga mengirimkan surat kepada penerima bansos waktu itu. Kemudian juga berkaitan dengan kemasan ya, kemasan bantuan sosial. Nah, ini tentu menjadi keprihatinan, menjadi sebuah ironi bagi kita bagaimana kemudian bantuan sosial di luar masa pandemi saja dikorupsi, itu sangat prihatin. Apalagi bantuan sosial ini di masa pandemi ternyata ada oknum tertentu yang kemudian ingin diduga mengeruk keuntungan pribadi. Nah, ini sangat prihatin kita. Dan karena temuan ini sudah menjadi konsumsi publik, sudah ada pemberitaan juga berkaitan dengan ketidakberesan ini. Nah, tentu kita berharap anggota DPRD secara kelembagaan, DPRD Kota Bengkulu dalam hal ini untuk tidak diam, ya, untuk tidak diam, karena kita melihat baru Bang Aryono Gumai yang kemudian bersuara. Nah, kita menunggu suara dari kawan-kawan anggota DPRD yang lainnya untuk menyuarakan berkaitan dengan temuan-temuan dari BPKRI perwakilan Bengkulu. Dan kita juga ingin menunggu gerakan dari pimpinan DPRD Kota Bengkulu, ketuanya ataupun wakil ketuanya dalam hal ini Supriyanto, kemudian juga Marliadi dan juga Alamsah, untuk juga kemudian bersikap. Nah, kita tanya sebetulnya apakah kemudian sudah memegang audit BPK itu? Karena audit BPK penting dan sudah menjadi hak daripada anggota DPR, daripada hak pimpinan DPR untuk mendapatkan audit BPK itu. Agar kemudian kawan-kawan DPR juga bisa melihat detail daripada temuan BPK itu untuk kemudian ditindaklanjuti. Nah, kita berharap, karena kemarin kita sudah menyuarakan beberapa bulan yang lalu berkaitan dengan masa pembagian bansos waktu itu yang sudah kemudian banyak sekali saran masyarakat berkaitan dengan kriteria, dan Kejari Bengkulu waktu itu juga sudah menyampaikan berkaitan dengan kriteria, tapi wali kota Bengkulu memberikan kepada hampir masif ya kepada warga Kota Bengkulu. Nah, kita minta pimpinan DPRD Kota Bengkulu, kalau seandainya belum memegang daripada audit BPKRI perwakilan Provinsi Bengkulu itu berkaitan dengan item yang saya sebutkan tadi, harus segera ditelusuri apakah sudah disekwan atau belum. Atau kemudian kalau seandainya memang belum berada di kantor DPR ini, harus meminta ke BPKRI perwakilan Provinsi Bengkulu. Pasti dikasih, karena mereka mempunyai kewenangan, mempunyai hak untuk mendapatkan audit itu. Nah, DPR dalam hal ini sebagai juga legislatif mempunyai peran untuk pengawasan. Mereka digaji oleh negara melalui bayar pajak masyarakat, harus kemudian juga turut serta mengawasi bagaimana temuan BPKRI yang sangat ironi kita sampaikan ini, karena miliaran. Nah, peran DPR harus juga kita tuntut. Dan karena kemarin juga kita sudah sampaikan agar dibentuk pansus waktu itu, pansus terkait dengan anggaran COVID-19, dan alhamdulillah waktu itu sudah direspon oleh kawan-kawan Sudisman dan lain-lain sebagainya. Mereka sudah ada inisiator waktu itu, tapi sayang kemudian kandas. Nah, dengan ada temuan ini, kita berharap agar kemudian kawan-kawan DPR melanjutkan misi kemarin untuk membentuk pansus, karena sudah ada temuan dari BPKRI perwakilan Bengkulu, dan dengan TGR ya, tuntutan ganti rugi, artinya Kota Bengkulu ini rugi
Dan kerugian itu ya sudah harus dibalikkan ke kas daerah. Dengan temuan ini, DPRD Kota Bengkulu melanjutkan misi dari kemarin. Kita berharap inisiator kemarin mengulang kembali untuk mengajukan pansus anggaran COVID-19 untuk keseluruhannya, agar menjadi ini pintu masuk nanti daripada anggaran yang sudah ditemukan terkait dengan pengadaan beras dan lain sebagainya. Ini menjadi pintu masuk untuk kemudian melakukan penyelidikan DPR, memanggil eksekutif secara keseluruhan agar anggaran-anggaran yang kemudian sudah digunakan, walaupun berapapun itu digunakan, DPR harus berperan untuk mengetahui, dan kalau ditemukan nanti ternyata bukan hanya yang saya sebutkan tadi, dan bila perlu merekomendasikan ke aparat penegak hukum. Nah, kita tunggu kawan-kawan DPR, dan juga kita sarankan kepada teman-teman DPR untuk juga berkirim surat kepada BPKRI Perwakilan Bengkulu, karena ini audit reguler. Kita minta DPRD Kota Bengkulu untuk mengusulkan kepada BPKRI agar ada audit khusus, audit investigatif khusus untuk anggaran refocusing COVID-19 di Kota Bengkulu. Dan penting juga bagi Wali Kota Bengkulu dan Wakil Wali Kota Bengkulu, karena saya kemarin sudah menantang untuk dibuka, tapi sampai hari ini saya belum melihat bagaimana Wali Kota Bengkulu merespon tantangan saya agar memberikan detail kepada publik berkaitan dengan detail anggaran yang digunakan itu. Nah, mudah-mudahan kawan-kawan DPRD Kota Bengkulu yang menjadi tumpuan, menjadi perwakilan, menjadi suara rakyat untuk menyambung aspirasi kita, agar kemudian usulan ini didengar. Mudah-mudahan nanti pansus, harapan kita kawan-kawan inisiator segera mengusulkan agar pansus anggaran refocusing COVID-19 ini tetap agar ada. Dan mudah-mudahan kawan-kawan di DPRD Kota Bengkulu terlepas dari kemudian konflik of interest dengan eksekutif. Karena kalau kemudian sudah terjadi konflik of interest, tentu tidak akan berani lagi bertindak. Tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi. DPRD Kota Bengkulu, kawan-kawan DPRD Kota Bengkulu tetap menjadi anggota DPRD yang kritis untuk mengawal bagaimana anggaran COVID-19 ini betul-betul transparan di Kota Bengkulu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.